Oke, sebelumnya selamat malam. Kesannya kan baru mulai lagi ceritanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Aduh, masih lapar kayaknya. Selamat malam. Terima kasih atas atensinya. Oke, perkenalkan. Oh ya. Langsung aja nih Bapak Ibu. Agar mempersingkat waktu, sebenarnya masih banyak produk-produk APC yang akan saya present, yang akan saya kenalkan. Cuman saya coba ringkas sedemikian rupa sehingga ya 15 sampai 20 menit lagi ya harap bersabar Bapak Ibu. Mungkin udah pada lelah kan. Bisa minta saya mohon waktunya sebentar lagi. Sorry, ini nggak ada operator juga. Enggak, sorry, saya belum. Ya, bisa dibantu Pak? Yang berinisiatif mungkin? Belum saya order ternyata pointernya. Oke, kalau tadi saya ngomongin UPS yang satu pas, UPS kecil yang bisa Bapak Ibu pasang sesuka hatinya, bahkan worst case-nya meledak sekalipun Bapak Ibu akan langsung diganti yang baru karena APC menjamin UPS tersebut nggak akan meledak. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nih kalau UPS tadi nggak perlu nih manggil tukang, manggil engineer APC untuk datang ke lokasi. Bapak Ibu bisa nyari sendiri ataupun partner mau coba nyari sendiri, itu nggak ada masalah. Dia dijamin aman, makanya APAC berani menggaransi one-to-one replacement. Kalau ditanya, pernah nggak saya salah kabel atau ada orang bahkan short? Jawabannya pernah. Efeknya apa? Trip pastinya. Maksudnya cuman masih dalam tahap aman, tidak merusak UPS. Seperti itu. Oke, perbedaannya apa yang paling mendasar dari UPS yang tadi yang kecil-kecil sama dengan UPS yang akan saya kenalkan saat ini? Yang paling penting adalah tadi sesuai judulnya, sebelumnya adalah UPS 3 fase. Apa itu 3 fase? Listriknya ada 3 fase. Jadi fasenya fase 1 230, fase 2 230. Jadi kalau kita total kalau diukur tegangan 3 fase itu 380 sampai dengan 415 watt tergantung kebijakan atau tergantung peraturan dari masing-masing penyedia listriknya. Yang kedua, sekian lah ya. Kabelnya pasti berbeda, yang tadinya cuma fase 1 sama netral, 2 kabel cukup. Saat ini minimal banget ada 4 kabel, fase 1, 2, 3 sama 1 netral. Terus kemudian pasti usia ukurannya lebih besar. Saya nggak akan berlama-lama di sini. Intinya di UPS fungsinya untuk membackup perangkat listrik agar perangkat IT agar tidak bermasalah, agar menjaga perangkat IT kita usianya tahan lama. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, Pak, apa bedanya UPS dengan genset? Nah, jawabannya ini, UPS bukan sumber listrik utama. UPS tidak didesain untuk nyala lebih dari 1 jam. Ya mungkin boleh, cuma jatuhnya bukan beli UPS tapi beli baterai ya. Kayak tadi lithium ion. Kalau misalnya dipisah antara UPS sama baterai lithium, kayaknya mahal baterai lithium ya. Oke, baru kita bagi seperti ini. Kalau untuk UPS besar pasti seperti ini. Ada PLN-nya, DC power, ada genset, terus ada ATS, baru UPS. ATS ini berfungsi, ATS itu automatic transfer system. Jadi kalau ada PLN-nya mati, ATS ini akan membangunkan atau menghidupkan seluruh kerja si genset. Makanya kalau di hotel ini pasti ada gensetnya dan ada ATS-nya biasanya. Di mall terkadang itu pasti ada. Nah fungsinya itu tadi, cuma nyala beberapa detik mati listrik langsung on lagi, itu fungsi ATS. Kalau nggak ada ATS bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Cuma tadi orang mesti lari-lari ngengkol apa misalnya starter nyalain genset dan itu takes time. Makanya Pak, UPS itu backup time-nya biasanya lebih dari setengah jam itu pasti nggak ada ATS-nya. Kalau ada ATS-nya pasti UPS ya 1 menit cukup Pak. Ya udah kita kasih 10 menit, 15 menit. Ya, tapi kalau nggak ada ATS, ini paling cepat setengah jam itu baru. 10 menit berarti nggak ada yang berani. Karena belum tentu gensetnya nyala dengan baik. Oke, jadi ini intinya UPS besar itu tidak diletakkan di sebagai sumber listrik utama. Jadi UPS itu kayak semacam power bank kurang lebih ya, baterainya tergantung kebutuhan. Ya, kita kan
tambahan misalnya, itu kan berarti kan ya lebih lama kita dapat listrik. Oke, sekilas saya nggak akan jelaskan satu persatu. Kalau Bapak Ibu lihat di layar saya ada portofolio UPS 3 fase. Yang pertama ISX Solution atau dikenal dengan Symmetra. Ini UPS paling canggih saat ini yang akan saya jelaskan sekilas. Untuk UPS yang optimum kita sebutnya namanya Galaxy. Galaxy itu berasal dari zaman sebelumnya. Kalau tadi sempat lihat ada yang namanya UPS Merlin. Itu yang dari tahun 1980 berapa tadi, namanya MGE Galaxy. Itu produk Galaxy itu dari MGE. Kemudian yang paling core itu namanya kita sebut EC UPS. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, tegasin kalau mungkin semoga kelihatan ya. Jadi ini paling kecil ada 10 kVA sampai dengan 1500 kVA 1,5 MW. Jadi benar-benar solusi APC UPS itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar kita ada semua. Oke, kalau dari sisi pricing pasti ini lumayan pricey, ini middle, ini yang lumayan terjangkau. Bedanya apa? Dia menyediakan solusi beberapa banyak. Bedanya ada di pertama teknologi yang digunakan, kedua fitur-fitur sama kayak tadi SRT sama SRT. Pak, ada nggak 3 fase line interaktif? Jawabannya nggak ada, karena starting dari 5.000 ke atas itu sudah double conversion ataupun online UPS. Jadi benar-benar zero transfer time ya, karena memori bisa untuk perangkat-perangkat IT yang banyak seperti itu. Biasanya digunakan kalau untuk banyak server jadi satu UPS. Bisa sampai berapa? Tergantung kebutuhan tadi bagi servernya seberapa banyak, bebannya berapa banyak, tinggal dikali aja. Oke, nggak perlu berlama-lama. Ini UPS yang paling canggih, Symmetra. Teknologinya semua kita sebutnya modular. Modular itu apa? Intinya Bapak Ibu nggak perlu berlama-lama kalau ada kerusakan yang terjadi di dalam sini. Pertama, baterainya udah pasti hot swappable kayak tadi smart UPS, jadi Bapak Ibu bisa langsung lepas pasang. Kedua, power modulnya scalable. Jadi Bapak Ibu mau UPS-nya misalnya atas ini kan kalau tulisannya dia 16 ya. Mau 16 kVA dulu boleh. Selanjutnya mau nambah lagi silahkan tinggal ditambah. Mau tambah lagi silahkan tambah lagi maksimal sampai 3. Terus kalau Bapak Ibu butuh yang namanya MCB. MCB itu nama buat mendistribusikan listrik dari UPS utama ke rak-rak masing-masing. Nah itu nggak perlu khawatir, dengan UPS ini modular, lagi-lagi modular, nggak perlu downtime. Sekarang coba Bapak Ibu mau nambah beban, mau nambah MCB, berani masang MCB tapi ada listriknya nggak? Kan simpel. Nah ini pasti berani karena tinggal pasang doang, udah langsung terkonek. Jadi kayak ada lubangnya di dalam belakang sana. Keluarnya langsung colokan buat industrial plug. Kita sebutnya IEC 309. Apalagi Intelligent modul itu jadi otaknya yang dia mengatur semua itu. Itu pun ada 2. Jadi benar-benar ini kayaknya nggak mungkin mati listrik kecuali di hack atau di bencana lah gitu, kalau kerusakan di dalam. Karena semuanya dibikin redundant dan di sana. Jadi kalau pengganti tinggal langsung pasang lagi itu boleh. Bisa nggak user ganti? Bisa. Wah langsung AC. Jadi kenapa saya langsung ke AC tadi ya, untuk menghemat waktu. Dan untuk UPS yang tipe portofolio lain, kalau Bapak Ibu lihat ini sama ini tuh serupa. Jadi saya nggak show. Intinya adalah Bapak Ibu butuh kapasitas berapa, UPS yang standalone, maksudnya standar, itu tinggal pilih Galaxy atau apa. Intinya sih itu sih. Saya udah kait sama saya. Oke, selain UPS 3 fase sudah selesai. Sekarang kita juga punya AC. Tadi kalau Bapak Ibu lihat ya, AC cuma saya nggak akan bahas lebih dalam. Kenapa sih kita butuh AC? Ini jawabannya. Mungkin agak yang di belakang saya bacakan. Yang paling pertama, jadi kenapa sih butuh AC? AC kok butuh? Nah Bapak Ibu nih,
kalau kita ngomongin jangankan perangkat server ya, HP kita kalau kepanasan lemot nggak Bapak Ibu? Nah, sama server pun ataupun komputer kalau kepanasan itu lemot. Makanya kita butuh AC. Kalau kepanasan bahkan bisa menyebabkan ya, kalau mungkin pernah punya laptop atau PC yang tiba-tiba fan-nya itu nggak nyala, pasti langsung trip, langsung mati itu laptopnya gitu. Nah, ini sama, perangkat IT juga sama, butuh AC. Kenapa butuh yang AC presisi kita bilangnya daripada AC ruangan lah, ini nggak AC split, kita ngomongnya AC comfort. Atau AC comfort memang didesain untuk menyamankan manusia. Kalau AC yang presisi, kalau misalnya ada yang ke ruang server ya pasti kedinginan, karena memang didesain bukan untuk manusia, untuk mendinginkan perangkat IT. Perangkat IT nggak akan teriak, wah kedinginan itu nggak akan. Jadi kalau kedinginan dia malah lebih bagus lagi. Terus yang kedua, untuk AC presisi yang didesain untuk perangkat IT itu didesain nyala terus, nggak mati-mati 24/7. Kalau AC split, AC lokal, AC rumah kan satu rak satu AC split, yaitu ya semilir anginnya, terus minimal ada 2, nggak boleh nyala terus-terusan. Kalau nyala terus-terusan pasti cepet banget rusaknya kalau dia nggak dimatiin ya. Makanya yang punya AC di rumah saran saya dimatiin. Kalau butuh AC terus-terusan beli 2 AC saran saya, daripada cepet rusak. Misalnya di kamar ini saya nggak bisa gerah, ya udah ini 2 AC aja biar nyala ganti-ganti. Kalau ada yang seperti itu. Kalau untuk perangkat IT karena memang harus nyalakan terus. Bayangin waktu kita sempat mati listrik yang lama itu berapa kerugian. Kenapa kok rugi sih? Ya jadi topet dan orang Islam nggak bisa transaksi kan. Cuman gara-gara listriknya mati, nggak bisa nyala. Oke, kemudian yang mau saya bahas di lebih deep lagi di paling bawah kalau kelihatan SHR, Sensible Heat Ratio, kayak apa faktor? Jauh lebih tinggi AC presisi. Ngaruhnya di mana? Di pemakaian listrik. Loh, kok butuh lah iyalah. Masa nggak pakai listrik kan nyalain AC? Pasti di rumah 3 AC nggak salah bayar listriknya. Sama AC presisi juga bayar listriknya lumayan mahal, apalagi kalau pakai AC comfort. Perbandingannya kalau Bapak Ibu coba hitung, misalnya setahun sekian untuk 1 kilowatt, kemudian kalau pakai AC presisi kurang lebih pemakaiannya sekian, ya itu masih pakai TDL lama ya, jangan diikuti. Cuma ini yang mau saya kasih gambaran adalah bedanya lumayan penghematan yang kita bisa dapat dari menggunakan AC presisi. Itu 1 kilowatt. Bayangin kalau ada 10 rak, 20 rak, anggaplah 100 kilowatt, 10 kilowatt aja lumayan 40 juta gitu. Udah kebeli itu satu AC presisi yang kecil misalnya. Ya kalau lebih kayak gitu perbandingannya, jadi pemakaian listriknya akan lebih enak. Oke. Sekali lagi kalau mau nanya silakan masuk ditanyakan. Selain AC itu juga punya rak pastinya. Ada yang seperti ini kecil. Kalau Biblia tadi yang di belakang tuh ada 6 itu kecil banget. Ada yang seperti ini. Jadi saya nggak akan bahas jauh dekat ya, ini fungsinya apa. Masa Bapak Ibu beli perangkat server bisa 1M misalnya, gila nggak bisa. Kalau nggak ada rak ya masa mau taruh di lantai server kan nggak mungkin. Ada nggak? Ya ada sih yang naruh pakai rak buku tuh, ada. Saya pernah lihat. Ya ada miris sih. Coba deh gimana lagi sudah berkata seperti itu. Dan di dalam rak pasti ada yang namanya PDU. Kalau nggak tahu PDU, saya pun nggak tahu PDU. Bapak Ibu awal-awal masuk ini colokan, dia sih colokan. Nah colokan juga ada bermacam-macam ternyata. Saya juga awalnya nggak tahu. Colokan itu ada yang standar, intinya lubang doang, apa bisa dicolok buat mendistribusikan listrik. Yang di atasnya itu ada meter. Intinya ada displaynya, bisa dimonitor dari jauh, bisa ketahuan bebannya berapa. Ada switch rak, ini switch rak lebih canggih lagi, bisa dikontrol. Jadi kalau hacker matiin listrik dari jauh itu dia pasti entah di MCB-nya, entah di PDU-nya itu bisa dikontrol, mati dan nyala. Dan ada yang bisa diukur tiap lubang itu berapa watt. Biar apa ya? Biar hemat atau nggak hemat. Biasanya buat colocation. Cuman yang biasanya yang sering dicari 2 ini aja. Karena ini tuh harganya nggak gede jauh antara 2 ini. Tapi begitu ke sini itu bisa 2 sampai 3 kali lipat. Kalau 3 kali lipat. Apalagi di bawahnya, ya lumayan.
Saya akan bahas jauh, lebih jauh karena keterbatasan waktu. Kita juga punya pedometer tadi ya, tampilannya seperti ini. Bisa ada untuk monitoring. Monitoring itu buat apa sih? Nah, itu yang akan saya jelaskan sekilas. Monitoring itu butuh, kenapa? Karena Bapak Ibu udah punya perangkat mahal tapi nggak dijaga, nggak dilihat. Kalau terjadi masalah gimana? Kalau terjadi kegagalan, kebakaran, bocoran, ya banyaklah masalah-masalah di data center. Oleh karena itu butuh namanya monitoring environment. Yang dimonitor apa? Paling awal, paling penting temperatur sama humidity tadi ya, karena temperatur kita butuh kalau kepanasan bisa lemot. Kalau kelembapan humidity, ya kalau AC-nya kedinginan nggak pakai AC presisi misalnya, ada embun bisa bikin shock. Kekeringan juga sekali percikan bisa bikin api kebakaran. Nah kita butuh temperatur dan humidity. Ini adalah besaran-besarannya, ada juga kebocoran dan lain-lain. Saran saya temperatur humidity butuh. Dan ini penampakan appliance-nya. Kalau nanti di belakang akan saya show gitu kan. Ini penampakannya, jadi ini listrik, sensornya taruhnya di sini semua. Dan ini kalau cek. Ini kalau aduh, cek. Oke. Kalau tes, sorry atas masalah teknisnya. Jadi kalau misalnya kurang banyak, bisa langsung ditambahkan cascade-nya lagi. Saya akan bahas lebih jauh. Intinya, ketika kita beli otaknya, atau saya ngomongnya biasanya appliance-nya, udah include 2 sensor, yaitu sensor temperatur yang tabel humidity, juga sensor yang males. Ini sudah didapat di banding, nanti di belakang ada bentukannya. Nah, saya mau ngejelasin yang namanya data center. Jadi kalau temanya tadi udah kita bahas UPS, AC, terus rak, ada IMS-nya dan lain-lain. Produk ini adalah satu kesatuan yang memang didesain untuk data center. Data center yang sebesar itu Bapak Ibu butuh ruangan, rest floor, AC-nya khusus, belum lagi fire extinguisher. Dengan produk ini sudah include semuanya. Bisa. Ya. Jadi kelihatan ini agak saya mungkin sinyalnya kurang deep kali. Dengan produk ini sudah include AC. AC-nya adanya di bawah. Udah bisa mendinginkan satu rak. Terus listrik, masalahnya gimana kalau ada listrik kan? Ada taruh UPS-nya. Kemudian kalau ada monitoring temperatur humidity dan lain-lain juga sudah include di dalamnya menggunakan teknologi networks. Nah ini mungkin agak jelimet ya diagramnya, cuman seperti inilah. Jadi kita ada complete solution, sudah ada di sini semua. Tadi ukurannya 43U, kalau kurang, kalau misalnya kalau kebesaran kita ada yang 40U dan juga 24U. Jadi semua data center feature data center ada di sini semua. Pak, biasanya data center tuh ada orang yang NOC-nya atau NOC kan kita bisa remote ya. Tapi ada security-nya Pak. Oh, security tenang, kita bisa ganti menggunakan yang namanya kamera. Sebenarnya sama ya. Bisa langsung mendetek alarm kalau terjadi ada orang masuk itu langsung bisa terdetek. Bedanya secara garis besar adalah kalau yang 43U sampai segini karena dia lebih besar. Kalau yang isi cuma segini. Jadi kalau Bapak cuma butuh sedikit sedikit cek sedikit. Ya baterainya kayaknya, tapi ini kayaknya beda ini ya, beda speaker ya. Ya sedikit lagi nggak apa-apa. Ini yang saya bawa hari ini. Cek, ini yang saya bawa hari ini. Nanti ada masalah apa ya? Ya ini nanti bisa dilihat di belakang. Jadi ini adalah kameranya. Kita punya kamera yang bisa men-trigger kalau ada
arti atau detect kamera aja, langsung kirim email ke Gmail, bisa kemana pun bisa, intinya bisa sebagai pengganti security. Yang itu yang saya bawa sejatinya taruhnya di Walmart, desainnya seperti itu. Saya akan coba percepat ini desainnya. Nah ini bisa masuk UPS, bisa masuk netbox itu yang tadi yang bisa monitor temperatur, bisa masuk kamera, dan juga ada PDW juga di bagian belakang. Linking panel jadi masukin server apa, jadi banyak. Kenapa sih ada server apa, ada rak 6U ini? Karena biasanya rakwal itu depth-nya atau kedalaman itu nggak sampai dalam banget. Server tuh nggak bisa masuk di wall mount, para wall mount tuh nggak bisa masuk. Makanya kita desain rak yang muat server ini bisa sampai 75 cm. 75 cm. Bisa masuk server rata-rata sekitar 60 sampai 70-an. Jadi server masih bisa masuk. Saya nggak akan berlama-lama lagi. Ini tadi senter elektrik. Oh ya, sebelumnya saya mau ngebahas sedikit kenapa micro data center. Disebutnya micro data center karena tadi ada beberapa komponen penting yang menunjang data center. Pertama dari segi power, ada UPS. Dari segi cooling ataupun AC, kita punya AC ya di dalam data center. Kalau yang kecil ini untuk mengkondisikan AC-nya atau temperaturnya, kita ada yang namanya fan-nya. Jadi di belakang itu udah ada include fan-nya. Kemudian ada yang namanya IMS. IMS itu tadi buat monitoring temperatur. Karena biar tahu nih, ini perangkat masih bagus apa enggak nih lingkungannya. Ada kalanya. Kurang lebih seperti itu sih. Makanya kita sebut tadi, oh ya security tadi, security kan udah diberikan sama kamera. Jadi makanya masih terbilang micro data center. Minimal kan itu yang dimiliki sebuah data center. Ini kalau center kami ABC, jadi tinggal tadi kalau ke 15.055 mau nanya teknik spek, apa technical spek, mau nanya harganya belum sering. Technical spek itu bisa ke call center ini. Kalau ada kerusakan, usernya bisa langsung suruh telepon ke sini. Kenapa? Biar nggak takes time ya, misalnya dari user ke partner misalnya ke tim SAK, terus ke distributor, terus ke APC. Ini bisa langsung bypass Bapak Ibu, nggak usah pakai. Bahkan misalnya nggak garansi, nggak punya barang UPS, tapi mau tanya-tanya UPS, kecuali mau telepon mbaknya itu udah pasti nggak dikasih. Bisa langsung call ke sini, 15.055. Sebelum saya tutup, saya mau show ke belakang. Mungkin nanti akan saya coba show kamera. Boleh ya Mas? Boleh. Nanti abis ini baru ada sesi Q&A lagi. Siap. Oke, kita mengajak Bapak Ibu dan sekalian untuk melihat secara langsung. Kalau tadi kan penjelasan ya Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Pak Adi. Nah saatnya kita langsung saja untuk show ini ya Pak ya. Yes, betul. Show perangkat begitu kan. Nah biar lebih tahu dan juga lebih detailnya. Bisa begini nggak sih? Ya, ke belakang. Boleh? Pak Adi harus ke belakang juga atau tidak? Oh baik. Siap. Jadi dari Bapak Ibu bisa melihat penjelasan Pak Adi secara live melalui jaringan screen begitu ya Pak Adi ya. Oke. Boleh ditampilkan di layar screen Pak Adi? Mas, ini belum diduplikat mungkin ya. Soalnya dia 4:3. Oke, Pak Adi yang di depan bisa lihat ke depan, nanti akan kelihatan. Kalau bagian di belakang, Bapak mungkin Ibu bisa langsung lihat ke sini. Boleh. Oke, Pak Adi, saya mau tanya nih Pak Adi, Yes. dari NPC sendiri ya, ada nggak sih tim yang nanti akan datang ke kantor begitu ya untuk coba dulu begitu? Atau mungkin ada sistem trial begitu atau bagaimana Pak Adi?
Jawabannya ada. Jadi misalnya Bapak Ibu membutuhkan POC, kita nyebutnya POC ya, Proof of Concept. Itu kita bisa range waktunya, apa yang mau dicoba, misal UPS, IMS, atau bahkan software, itu bisa. Gitu sih. Oke, jadi bisa ya Pak ya? Bisa, nanti tinggal hubungin aja tim SAK, nanti akan diteruskan ke kami. Oke, sekarang kita langsung live demo nih Pak Adi. Pak Adi bisa tolong dijelaskan satu persatu untuk perangkatnya. Jadi ketika Bapak Ibu di sini mau membeli produk APC, apa saja yang didapatkan Pak Adi? Wah, itu bermacam-macam. Macam ya? Pasti ada unit utama dan unit pendukungnya. Jadi masing-masing tipe itu berbeda. Berbeda itu. Oke, bisa dijelaskan Saya coba jelaskan langsung aja ya biar mempersingkat waktu. Jadi yang saya mau show di awal-awal pertama kali adalah Bapak Ibu bisa lihat. Oh ini yang awal ini yang tambahan. Saya coba lepas. 16 ini ya. Kalau UPS, fungsi dasar utama yang dicoba adalah mati listrik. Saya nggak akan coba itu karena udah pasti bisa backup. Yang mau saya coba adalah, kalau Bapak Ibu tahu ini SRT series. Saya coba pindahin ya. Nah. Ini adalah SRT series yang ada di dalam rak. Dia bisa rak mount dan juga bisa tower. Nah, gimana? Ini kan ceritanya nggak habis jadi tower nih, berdiri. Gimana kalau mau ditidurin? Oh, layarnya saya ngeliatnya miring dong, gitu kan? Layarnya tinggal diputar aja. Ini bisa diputar seperti ini. Ini udah miring nih. Kelihatan nggak ya? Kurang naik ya. Tapi itu nggak apa-apa. Ya ini udah miring ya. Jadi ini benar-benar bisa rak mount ataupun bisa tower. Gitu. Oke, itu alat apa tuh Pak Adi? Ini UPS kami. Oh, ini IPS-nya ya? Ini UPS. Oh. Di sampingnya ada PDU, mungkin nggak terlalu kelihatan. Yang di samping lagi ada networks. Networks itu buat ngecek kamera timer dari tadi. Nah, yang mau saya show lagi, kenapa saya agak ke belakang? Jadi saya show kalau mau ganti baterai, ini kelihatan nggak ya? Oh. Jadi ganti baterai tinggal dilepas aja kabelnya. Oke. Secara otomatis UPS-nya warna merah Pak Adi? Yes, betul. Jadi ini adalah kabel konektornya. Kabel konektornya, jadi tinggal tadi saya bilang hot swap. Jadi tinggal dilepas, ini tinggal dibuka baterainya, tarik itu ini perangkatnya nggak ada yang mati. Gitu. Oh, ini berarti nggak ada yang mati ya? Nggak ada yang mati. Padahal baterainya kita lepas. Jadi ini menunjukkan zero transfer time ya salah satunya, dan hot swappable. Kayak gitu. Kemudian, oke, saya pas ini akan muncul merah tadi kan, ya, tipe SRT. Jadi kelihatan kalau ada warning, critical, semua kelihatan. Nah, ini akan langsung kembali normal. Sesimpel itu ganti baterainya Bapak Ibu. Kemudian saya mau ngasih show sebentar ke sini. Oke, jadi ini adalah perangkat UPS tipe kecil yang tadi saya yang dia bisa untuk backup satu UPS, satu komputer. Nah, yang sebelah paling kanan LSW itu stabilizer, kita juga punya. Yang paling tengah ini namanya back UPS, yang tadi saya bilang kayak kacang goreng ya, satu UPS, satu komputer itu bisa. Ini inputnya, jadi yang didapatkan pembelian UPS ini adalah UPS plus kabel tanpa converter. Jadi mungkin boleh di note ya, beberapa UPS yang agak-agak murah gitu kan, maksudnya dia masih belum tipe Indonesia, jadi butuh converter lagi ke tipe Indonesianya atau suku. Ini saya cabut inputnya, kronologinya gini. Ini input UPS-nya akan membackup untuk UPS yang sebelah sini. Jadi kalau ada user kenalan atau Bapak Ibu mengalami ini ya, Pak, BVX kalau lagi mati listrik tegangannya berkurang jadi 160-180 volt. Mungkin ada yang pernah nanya kayak gitu. Hal itu dikarenakan alat ukur multimeternya belum RMS, belum true RMS. Jadi sini akan saya show. Jadi kebacanya oleh tegangan input si
UPS SRV ini bisa di zoom ya. Di sini bacanya tetap 230 volt. Padahal kalau Bapak Ibu ukur pakai multimeter itu tegangannya 180 sampai 90 volt. Jadi jangan panik ketika ada user yang nanya atau Bapak Ibu mengalami kok tegangannya beda gitu. Itu jangan panik. Karena memang teknologi yang digunakan dan interaktif masih step sine wave outputnya. Tapi kalau kita lihat tegangan ini kalau tulisannya ini input UPS 230 seperti itu. Jadi masih aman. Jadi jangan panik. Ini kalau kita pasang lagi sudah kembali normal 230 output dari si UPS BVX ini. Oke, itu aja sekilas UPS demo kami. Untuk lebih jelasnya karena ini terbatas kamera dan lain-lain bisa tanya-tanya ke belakang. Saya kembalikan. Oke, tepuk tangannya dulu dong Bapak dan juga Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Ya, dibuka Q&A-nya. Nah, coba kita mau kasih waktu untuk Bapak dan juga Ibu untuk bertanya dulu, boleh ya Pak Adi ya? Boleh. Baru nanti kita akan berikan pertanyaan gitu ya. Ada yang mau nanya mungkin Bapak Ibu sekilas tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Silakan Mas, dengan Mas siapa? Kemudian dari perusahaan mana? Saya izin di bawah ya, kayaknya terlalu jauh. Saya Lukman dari PT Dinamika Indonesia. Yang pertama untuk produk dari APC, apakah sudah ada sertifikasi TKDN? Yang kedua, untuk UPS terutama basic, apakah ada fitur power surge untuk terutama kabelan? Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Lukman. Pertanyaannya, nah ini pertanyaannya adalah apakah ada TKDN untuk UPS APC? To be honest, kita sedang membicarakan ke arah sana. Jadi belum ada ya TKDN-nya, kita saat ini belum ada, baru masuk wacana dari prinsipal. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah ada connectivity dari sisi UPS pakai LAN? Jawabannya untuk back UPS atau UPS yang tadi yang kecil tadi yang benar-benar nggak ada displaynya itu nggak ada. Itu koneksinya cuma pakai USB serial. Tapi bisa dimonitoring nggak? Bisa kalau USB. Kalau yang bisa dimonitoring, nih tershow ya di layar. Namanya tipe SRV. Dari segi pricing lumayan bersaing. Dari untuk brand lokal pun kita masih bisa bersaing. Buat apa beli brand lokal kalau ya nggak juga sih. Maksudnya daripada beli brand-brand luar yang nggak tahu mereknya istilahnya, lebih baik beli brand APC paling beda dikit banget, nggak, saya yakin beda dikit banget dengan harganya. Ini udah bisa, Mas Lukman udah bisa, tinggal ditambahkan network monitoring card namanya. Itu tiap-tiap UPS dari SRV, smart UPS kecuali SMC itu udah bisa. Semoga menjawab ya, Mas Lukman. Oke, cukup menjawab ya. Jadi belum terregister begitu ya Pak ya? Bukan register sih, tapi memang belum ada fitur untuk network monitoring card yang by default. Tapi untuk 5.000 ke atas sudah ada, kalau kecil belum ada. Ya, karena kan kita ya, harga juga lumayan gitu. Oke, Pak Adi, berarti kalau untuk yang TKDN tadi itu masih tahap pengajuan begitu ya? Iya, karena kan TKDN itu kan intinya produksinya di dalam negeri, Iya. memang materialnya. Ini produksi kami masih di sebagian besar di Filipina, China, India. Oke. Tapi kamu sih pasti akan keluar gitu ya, Adi ya. Karena kalau misalnya yang berhubungan dengan pemerintah dan yang berhubungan dengan pemerintah itu memang harus ada TKDN-nya Pak Adi begitu. Saya lagi cek ombak 2024. Siap. Apakah Oke. Masih ya Mas ya. Oke, Bapak Ibu di mejanya Bapak Ibu itu sudah ada QR code, jadi Bapak Ibu bisa scan saja. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau materinya ini tinggal di scan aja di QR code yang ada di meja Bapak dan juga Ibu ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Siap. Semakin banyak pertanyaan Pak Adi, silakan. Monggo Pak. Oke Pak Adi, terima kasih. Perkenalkan nama saya Tigar dari PC Master ya Pak. Tiga. Oh, tiga. Ya, pertanyaannya untuk masalah mengenai notifikasi networks. Ya, PC networks Pak.
Untuk notifikasi dari apa namanya trigger yang berupa alarm atau apa, itu ada lisensinya atau udah include pada networknya itu Pak? Yuk, makasih lagi Mas Tiger. Oke, terima kasih banyak Mas Tiger. Langsung saya jawab ya. Boleh Pak langsung Pak. Iya, untuk netwatch, jadi netwatch yang kalau tadi saya show untuk memonitoring temperatur, humidity, kebocoran, smoke dan lain-lain, itu langsung udah tertanam, jadi udah free license-nya itu kita nggak pakai license, jadi Bapak Ibu tinggal setting aja alamat server SMTP yang mau mengirim email, tidak bisa Gmail biasanya, sama recipientnya siapa, penerimanya siapa, seperti itu. Jadi tiap kali ada warning, trigger alarm apapun itu, event warning critical itu bisa disetting, bisa langsung dikirim ke email seperti itu. Mas Tiga ya. Oke. Berarti kalau untuk warningnya itu harus ada tambah server lagi atau enggak, sudah input sudah ada. Oh, jadi di otaknya itu udah bisa digunakan seperti itu. Terus untuk kamera juga warning kamera Sama, betul. Sudah embedded di dalamnya, tidak perlu beli license karena memang itu bawaan dari si perangkatnya begitu ya. Cuman yang jadi perhatian untuk kamera, kita tidak recording kayak stream kayak brand-brand misalnya, kita bukan NVR. Jadi kita akan mengirim email ketika ada misalnya orang masuk ruangan atau orang buka rak, itu langsung men-trigger alarm, kirim email berupa gambar screenshot, ada kalau nggak salah 10 picture, atau kalau ke dashboardnya itu ada videonya seperti itu sih. Pastikan. Cukup menjawab ya Pak. Selanjutnya silakan Kak. Malam Pak, Malam dulu. saya Yonita dari Surya Sakti. Ya, Yang mau saya tanyakan mengenai UPS. Jadi kalau misalkan untuk UPS itu kan kapasitas yang tertulis di UPS-nya dengan outputnya itu kan tadi beda sekitar 80% betul ya Pak ya? Ya, Kurang lebih ya. Nah, yang saya tanyakan misalkan saya ada AC, kemudian ada mesin cetak misalkan, kemudian ada komputer. Anggaplah itu 1600 ya. Nah, itu kan tadi sarannya 50% ini ya, 2 kali lipatnya ya Pak ya? 2 kali lipat. Nah, itu memang harus mutlak minimum 50% atau ada toleransinya Pak? Misalkan anggap aja waktu itu kita kesulitan untuk cari UPS dengan kapasitas minimal 50%. Kita adanya mungkin yang hanya hampir 2 kali lipatnya. Itu kira-kira masih bisa digunakan atau enggak? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, antara UPS online sama yang biasa itu kelebihannya selain real time atau yang perpindahan smooth gitu ya, itu ada kelebihan lainnya atau enggak Pak? Itu aja sih. Oke, terima kasih. Mbak Sinta juga? Yonita. Oh, Mbak Yonita. Terima kasih Mbak. Jadi yang pertama saya coba langsung jawab. Gimana kalau perangkat itu mutlak atau enggak 50%? Jawabannya enggak Mbak. Jadi cuman jadi gini, agak-agak ini ya, menarik. Mungkin teman-teman tadi agak notice Mbak Yonita pengen backup AC. Yang jadi masalah AC. Jadi kalau misalnya AC kita keluarkan, kita nggak mandang AC, boleh sampai 80%. Bahkan misal gini, UPS 1000 bisa terpakai 800, tapi beban 800 bisa apa enggak? Bisa. Beban 700 bisa apa enggak? Bisa. Gitu. Tapi selama perangkatnya bukan motor induksi. Gitu. Nah, jadi masih bisa dipakai full load UPS itu. Yang jadi masalah adalah AC. AC itu ada dinamo apa dinamo ya, itu dia kayak induksi listrik, dia akar yang namanya makanya ketika nyalain AC ataupun jet pump nyala, itu akan agak sedikit kedip mungkin beberapa ya. Itu karena tarikan pertama besar banget. Itu yang menjadi concern kami, ya concern APC lah ya. Makanya brand lain, saya nggak tahu ada atau enggak, di lu selain APC bahkan sekelas kompetitornya lah ya, sebut aja brand Orange gitu. Itu dia masih nggak berani mengandalkan nih. Ketika misalnya UPS-nya dikonek ke AC, ke printer yang laser, bahkan ke mesin-mesin CNC misalnya, mesin-mesin pabrik, itu mereka akan void warranty. Ya saya nggak tahu gimana, cuman ketika ngomongin motor harus yang tadi double conversion atau pengeluaran UPS yang pertama, yang kedua minimal 2 kali apa, setengah 2 kali lipatnya. Misal AC itu rata-rata 350 watt kalau yang setengah PK kalau misalnya.
kita harus pakai UPS yang bisa backup 700 maksimal minimal banget 700 itu minimal banget. Terus bisa nggak kalau misalnya nggak ada yang misalnya tadi pemakaian 1600 pakai yang 2200 misalnya? Jawabannya nggak bisa dan tidak disarankan karena ada AC-nya. Kalau nggak ada AC-nya nggak apa-apa, bisa gitu sih. Tapi kalau ada AC-nya itu pun masih kira-kira ada nggak AC yang 3 kali lipat? Ya kita nggak tahu. Makanya untuk kebutuhan AC, kalau AC kita lumayan lagi lah 30 watt. Memang beberapa perangkat cluster itu printer cluster tuh cukup kritikal. Jadi biasanya terkali 2 kali lipat. Kecuali dia jamin, misalnya gini, dari pabrikan mesin dia jamin maksimal 1000 watt misalnya ya. Bisa nggak pakai UPS 1000 watt? Bisa. Kalau ada jaminan seperti itu. Karena memang biasanya runningnya nggak 1000 watt, runningnya di bawah itu biasanya. Jawab ya Mbak Yun, yang pertama. Yang kedua, apa bedanya atau fitur yang membedakan web interaktif dan juga double conversion lens selain zero transfer time? Yang tadi nama lain dari double conversion lens adalah apa tadi disebut? Voltage and frequency independent. Jadi seburuk apapun tegangan, seburuk apapun frekuensi, kata kuncinya frekuensi, itu keluarannya stabil. Kalau interaktif tidak ada jaminan frekuensi, makanya di UPS yang kecil tadi yang bisa didalam interaktif, BVX itu smart SMT itu tidak recommended digunakan oleh pakai genset. Biasanya kalau genset nyala, UPS nggak detect ada listrik. Kenapa? Ya tadi frekuensinya belum memenuhi syarat untuk ini listrik udah nyala loh. Tuh, jadi frekuensinya yang berbeda. Terus, nah biasanya range tegangan input lebih besar. Misal tegangan yang tadi saya bilang 160 sampai 270 range-nya. Terus outputnya udah stabil 230. Kalau yang versi online itu ada yang dari 110 volt sampai 300 volt masih bisa di backup sama UPS. Jadi dari segi TAF, ketahanan dan juga range tegangan jauh lebih bagus pakai double conversion ataupun non UPS. Udah, posisi. Oke, cukup menjawab, Mbak? Oke, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan juga Ibu? Iya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Adi. Thank you. Oh sudah, tenang aja. Oke. Boleh. Kalau tadi Bapak Ibu bertanya dengan kami, sarannya untuk kami bertanya kepada Bapak Ibu terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi. Jadi namanya semacam kuis lah ya. Semacam kuis. Baik, silakan kakak. Nah, ini ya teman-teman saya. Kalau tadi kan cowok-cowok ya, ini kan cewek-cewek gitu kan, pasti langsung. Biar gak ngantuk kita ganti Change boleh. Selamat malam semuanya. Aduh lemes banget lagi ya. Selamat malam semuanya. Oke. Sebelum kita mulai kita perkenalkan dulu ya. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang, betul? Oke, saya Melisa Yosefin dan rekan saya Ini Devina. Kita dari Silex Better Data Indonesia selaku distributor IPC. Jadi kita support banget nih SAK Ikon ini. Aku juga mau kita tepuk tangan sekali lagi rame-rame ya. Buat hari ini para pesertanya pada itu banget loh, semangat, antusias, hebat banget. Lagi tepuk tangan lagi biar nggak ngantuk kembali lagi ya. Oke. Jadi harus lebih semangat. Betul. Ini kita nanti akan ada 5 pertanyaan ya Bapak Ibu, Cici, Koko semuanya. Nanti yang tahu langsung tunjuk tangan ya, siapa cepat dia dapat. Nanti kalau misalnya kita nih infoin apa, sebutin pertanyaannya, kita ngomongin, nanti Bapak Ibu langsung tunjuk tangan. Tunggu hitungan ketiga ya. Jadi hitungan ketiga dari kita baru tunjuk tangan. Nanti saya samperin jawabannya apa, oke? Paham ya? Oke ya? Oke. Ini pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertamanya adalah sebutkan tipe UPS dari APC. Nah, Yes, kan ada yang banyak tahu, tuh, Bu. Dikasih tahu ya tipenya banyak banget ya sampai ke blenger ke kepala tuh ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Yes, ada yang tahu? Ada yang bisa tunjuk tangan? Tipe UPS-nya nih namanya apa aja tadi tipe-tipenya sebutin dong minimal 3. Masih ya tahu. Ayo Ibu, bisa Bu? Tunjuk tangan Bu. Ini banyak ya? Banyak Banyak banget ya tadi Bu. Tadi yang demo unit juga bisa disebutin. Apa tadi? Boleh nih Bu, ada. Kenalin, nama saya Una dari PT Greensoft Solusi Indonesia. Yang saya catat tadi sih ada 3.
kemudian FI sama FV, iya. Iya. Tipenya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Bapak tahu ya, Pak ya? Bisa jawab, Pak, silakan, Pak. Kok dia tahu lo tipenya lo ya? Iya. Ya, berarti sudah pakai nih ya di kantornya ya. Oke. Ada yang tahu mungkin? Kalau nggak ada yang tahu kita, iya coba. Apa? Ada sama siapa? Coba lihat dulu. Tadi saya nyimak yang SLV sama SLT. Yang SLT yang harganya agak mahal, SLV yang harganya lebih murah. Ada yang itu ya kayaknya. Oke. Aku ingatnya tes Ada yang mau SLV aja benerin? sih. Ada yang mau benerin? Ini dulu aja ya, Pak. Ini belum. Ya kayaknya ada ayam gitu di sini ya. Takutnya tiba-tiba ngantuk gitu kan, terus tiba-tiba terjun gitu kan, bahaya. Biasanya Ya. adem ayam lebih pro. Untuk tipenya SRTG, SRV, SRP. Wih, betul. Bapak siapa namanya Pak? Dari mana? Fahmi dari PT Wahana Suprasilia. Oke. Luar biasa. Ini sepertinya bapaknya googling ya. Padahal ada scan brosur loh. Nah, bisa scan brosur ya. Saya mau kasih hadiah Pak, jangan takut Pak. Iya. Ini boleh foto. Teman-teman dibantu foto ya. Boleh, tenang aja di depan ada fotonya tuh. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, kita masih ada 4 hadiah lagi. Silakan. Pertanyaan kedua. Sebutkan masalah-masalah kelistrikan. Ayo. Banyak banget masalah kelistrikan yang mungkin tadi Mas Adi udah sebutin pas di awal banget dia present. Ada sebutin. Ayo angkat tangan 3. Wih, kamu banyak dari ini. Mungkin Ulang lagi ya. Tangannya di bawah dulu, tangan di bawah. Saya 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Waduh, bingung lagi. mungkin Kalau ini deh. Coba saya pilih. Ayo bagi-bagian MC-nya, biar saya pilih ya. Tangannya di bawah lagi ya. Coba aku udah di atas ya. ini semangat banget Iya. kalau ini. Sebutkan masalah-masalah kelistrikan. Iya, 1 belum. Kan ada 2, 3. Ya. Iya. Coba dulu lagi. Sebutkan masalah-masalah kelistrikan. 1, 2, 3. Bapak yang pakai masker hitam. Iya, sebentar. Sebutkan masalah-masalah kelistrikan. 1, Tunggu 1 sampai 2. 3. Yang apa yang pakai itu? Kerudung hitam. Nah, yang depan kan? Oh ini. Ya. Oke. Ibu siapa namanya? Kakak dong, masih muda saya. Maaf Mbak. Mm-mm. Saya biasa sebut ibu sampai lebih sopan. Ya. Saya Salsa dari Tridota. Oke. Apa jawabannya? Tegangan yang berubah-ubah. Ada lagi nggak? Saya sabar. Sabar ya. Ya. Butuh banget dah, Kak. Ayo ada lagi mungkin yang lain. Ayo. Tadi bahasanya Tegangan yang berubah-ubah. Kan 1 aja tadi bilangnya. Enggak, tadi disebutin 2. Oh, 2. Tadi pertama. Mati listrik Oke. sama tegangan yang berubah-ubah. Oke. Jawabannya benar. Yeay. Jadi sebenarnya masalah-masalah kelistrikan itu ada 4 ya. Tadi salah satunya itu mati listrik. Jadi kayak mati listrik suka mati lampu, misalnya kayak di daerah, benar gitu ya. Terus voltage variation. Jadi voltasenya itu tegangannya nggak 230 volt. Misalkan di Indonesia itu yang bagus dan benar itu adalah 230 volt. Kalau untuk 3 pas di 380 ya. Terus ada gitu ada frequency variation, terus micro outage, satu lagi disrupt. Itu bukan disruption, disrupt. Itu maksudnya gimana tuh Mas Adi? Udah dijelasin belum? Pokoknya itu ya. Pokoknya itulah ya. Jadi mungkin Ibu maju Bu, silakan Bu. Nah, kalau kamu buat saya deh. Terima kasih. 1, 2, 3. Yeay.
Mungkin lagunya Nazar seperti mati lampu terinspirasi loh ABC ini ya kan? Bisa jadi. Iya saya. Bisa jadi. Seperti mati lampu. Oke, pertanyaan ketiga Pak MC naik lagi. Oke baik ya. Iya. Saya kayak juru kampanye ya di sini ya. Oke next pertanyaan berikutnya. Oke. Cah, pertanyaan berikutnya. Next mas. Urut udah gue. Sebutkan faktor penyebab yang mempengaruhi usia baterai. Iya, faktor yang masnya. Tunggu ya. Disebutkan yang faktor penyebab usia baterai ya, yang mempengaruhi usia baterai. Hitungan sampai 3 baru tunjuk tangan ya. Oke. 1, 2, 3. Ya masih gitu. Jadi tuh ya. Ya kamu. Nah. Sebutkan faktor penyebab yang mempengaruhi usia baterai. Yang pertama temperatur, yang kedua seringnya listrik mati. Oke. Seringnya Jawabannya betul ya. Ada 3 yang tadi salah satunya bapaknya sebutin salah satu loh. Temperatur. betul. Selain suhu kelembapan juga penting ya Bapak Ibu ya. Oke, biar nggak terlalu panas gitu Pak ya. Ayo Pak, silakan maju. Silakan boleh maju. Masih ada lagi nggak nih pertanyaannya? Masih mau lanjut nggak? Nggak kedengeran. Masih mau lanjut nggak? Saya bagi dulu hadiahnya ya. Boleh. Iya. Ayo silakan dipoto 1, 2, 3. Iya, Bapak gimana Pak? Ini Oke. rasanya diapit 2 wanita Ya, Pak. kuisnya lagi ya. Dari kedengeran lagi ya. Oke. Sebelum lanjut kita ada pantun dulu. Silakan Ci. Oh, ada pantun ya Pak. Pantunnya sih cuma main gamelan sambil pakai baju baju. Cakep. Oke. Yuk kita lanjut. Ya. Oke. Pertanyaan nextnya ya. Iya. Oke, next sebutkan 3 fase apa itu? Sebutkan 3 pas UPS portfolio. Nah, Jadi di 3 pas itu ada portfolionya, ada jenis-jenisnya, jenis UPS-nya, jenis UPS-nya. coba Pak tolong dulu. Sebutkan 3 fase UPS portofolio. 1, 2, 3. Ya, Ibu yang pakai baju kuning. Nah, Silakan Bu. Saya lihat dari Berin, dari mana Bu? saya Berin, informatikas. Oke, baik. Surabaya ya Bu? Baik. Jawabannya? Optium, Galeri, F Series, ESX Solution, Easy UPS 3 series. Jawabannya benar. Oh, betul semua loh ya. Menyimak ya. Iya. Yang kayak begini nih harus Yes, dicatat. betul. Depan Ibu, dicatat semua loh Iya, Pak. mungkin ibunya ini kalau di kantor bagian notulen ya Bu ya. Waktu di kafe ya. Nah, mungkin besok lagi harus laporan belajar apa semalam. Ya. Oke, selamat sekali lagi. Makasih. Terakhir ya? Kita nggak terasa udah terakhir ya Pak. Udah terakhir ya? Iya, Emang kalau semakin bagi-bagi semangat ya. Semakin semangat ya. Emang kalau bagi-bagi hadiah memang cepet kan? Oke, pertanyaan terakhir, sebutkan 3 komponen penting yang terdapat pada micro data center. Nah, Aja ya. 1, 2, 3. Ya, silakan Mbak. PDU atau colokan, Oh, namanya siapa? Mbak PDU tak? Sampai colokan lah Mbak. Loh, Mbak. Hei, namanya siapa colokan? Wow. Pikiran saya langsung mana loh. langsung auto colokan saja. Iya, namanya siapa cantik? Purnama dari PT Gridson. Oh, ini yang punya Bebek Purnama ya? Ya. Kerjanya anaknya kerja di IT ya? Serius? Bebek Purnama ya? Iya. Oke, jawabannya apa cantik? Komponen yang ada di data center yang pertama PDU atau colokannya,
Asinya. Papuling gitu. Oke, gimana betul? Kita mau cek dulu ada rak, Herculer, UPS, PDU dan INS. Wow. Tepuk tangan semuanya. Siap ya. Oke. Terima kasih. Ini kalau boleh tahu pasti voucher belanja ya. Oke, kita udah habis nih Bapak Ibu. Nanti next event lagi, oke? Oke. Nah sebelum itu sebelum penutupan kita mau pantun lagi. Boleh, Nanti kita minta bantuannya Bapak Ibu bilang cakep ya sama-sama ya. Jadi cakep, gitu ya. Oke. Ke Surabaya sama Sonya. Pulangnya lewat Kenya. Apapun kebutuhannya. SA solusinya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Balik lagi ke MC. Boleh berikan tepuk tangannya dulu dong ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat ya. Semangat di segmen yang terakhir, segmennya door prize ya. Pasti langsung mulai gitu kan. Oke, pastikan nama yang kalau misalnya menang, kalau misalnya orangnya sudah pulang, setuju kalau kita putar lagi Bapak Ibu? Setuju ya. Yang setuju tepuk tangannya mana? Oh, yang nggak setuju? Gak ono ya wes. Lanjut ya. Oke, untuk hadiah yang pertama ini berupa network power supply ABC. Ini adalah adaptor yang ada baterainya ya. Jadi jika listrik mati dia tetap hidup ya. Oke, kita bilang putar sama-sama 1, 2, 3. Putar. Bilang stop 1, 2, 3. Stop. Guru muncul. Diana Graha Eka Citra PT. Ada orangnya? Oh pulang. Emangnya? Ulang dong ya. Ulang dong ya, kita putar lagi ya. Siap. Ya. Bilang putar Pak. Putar. Bapak bilang stop. Stop. Oh sih. Kita ngomongin lawas sih gitu kan. Lawas. Oke, Angga Pangestu S dari PT Tri Perwira Multipal menang. Oh, baik. Bisa dulu aja Mas. Baik. Ngomongnya. Boleh aja. Oke. Lanjut, bilang putar. Makanya bilang udah putar duluan. Bilang stop, Mbak. Stop. Nggak hup ya, hup. Oke, selamat atas nama Ari Susana dari PT Maksima Surya Abadi. Oh boleh. Nggak boleh tak? Yakin lagi? Oh anaknya nangis. Wah, lebih sisa ya tuh ya. Oke, bilas putar. Stop. Iya, ini dia Rizka Melia dari Junior Computer. Luaran kesimpulan loh, putar lagi ya. Kali ini untuk yang door prize yang kedua mendapatkan Office Search Ores PN5 ya. Oke, bilang ibu yang pakai jilbab warna orange bilang putar gitu. Putar. Ya. Terus putar terus. Terus Mas bilang stop. 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 Ferry Hermanto, SSTI. Oke. Boleh. Boleh dikasih. Orang dalam. Boleh ya Pak Kami ya? Gimana kalau diputar atau digoyang? Oh iya, itu undangan Pak. Kebetulan dia lagi berdiri gitu kan. Oke, selanjutnya hadiah set laku. Lu harus diputar ya. Oke, hadiah terakhir. Iya.
Wiwit Wahyu S, Duta Deva Utama Komputer. Boleh ya. Kali ini mendapatkan APC Performance Search Arrest PM6U ya. Oke, bilang putar, 1, 2, 3, putar. Stop. Iya, Dominikus Leonard, Magister Sukses Abadi 15 PT. Oke, Bapak, congratulations ya. Silakan untuk pemenang door prize boleh maju ke depan, silakan. Untuk pemenang door prize, silakan. Nah, ini dia ya. Boleh. Dari yang Network Power Supply APC, ya sebelah sini. Oke, kemudian Office Search Arrest PM5, dan yang terakhir APC Performance Search Arrest PM6U ya. Oke, baiklah. Ini adalah pemenang door prize kita pada hari ini. Boleh kasih tepuk tangannya dulu Bapak dan juga Ibu? Iya. Silakan Pak Adi, boleh dibantu Pak Adi untuk bisa memberikan. Kemudian perwakilan dari SAK Connect boleh, dan juga ada Signex Metro Data Indonesia. Kami persilahkan sesuai dengan urutannya ya. Cici dan Koko. Ini untuk kakak. Oh, sebelah sini dulu Pak. Yang kecil sebelah sini. Nah, udah nggak usah bergerak, kamu tetap aja di situ ya. Ini yang Network Power Supply APC, kemudian Office Search Arrest PM5 yang tengah. Iya. Kemudian untuk APC Performance Search Arrest PM6U yang Bapak ujung. Oke, tepuk tangannya dulu dong ya. Siap. Foto dulu silakan. Cici boleh foto? Oh nggak usah. Iya, kakak yang tengah mukanya harus gembira dong. Nah, dapat hadiah kok mukanya terlalu susah ya. Harus gembira dong ya. Boleh agak merapat begitu, rapatan lagi. Nah, boleh maju 2 langkah. Iya, oke. Silakan difoto. Oh, nggak ada foto ya, kasihan ya. Oh, ada di belakang sana ya. Oke, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Kita mau foto bersama, boleh silakan. Boleh yuk. Jangan lupa untuk scan untuk materi kita hari ini. Ya, ada di layar screen ya. Oh, feedback form. Oh, baik. Saya minta waktunya sebentar saja Bapak Ibu, 5 menit untuk bisa mengisi feedback form yang sudah ada di layar screen untuk QR code-nya. Boleh diisi sebentar, 5 menit saja. Setelah itu kita berfoto bersama ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan juga Ibu yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga materi-materi yang kita berikan bisa membawa cuan-cuan. Oh, error ya? Error sayang. Tolong dibetulin dulu. HP-nya Pak Duta yang nggak support. Oh iya, nggak boleh sombong begitu Pak. Ya. Oh enggak. Emang sengaja kok Pak dibuat gitu biar seru gitu kan? Oh gitu. Ya, sudah bisa mungkin coba di scan dulu QR code-nya. Nah, masih belum bisa? Masih belum bisa? Oh baik. Ya. Coba kita mau cek, mau perbaiki sebentar saja Pak untuk feedback formnya, biar nanti kalau ada event lagi kita bisa adakan di tempat yang lebih luar biasa lagi ya. Oke, sudah bisa? Coba lagi boleh? Oh coba, oh sudah dipilih, nggak bisa Kak? Gimana? Oh 2 hari aja. 2 hari scan QR code bisa? Oh, ya.
Silakan di scan dulu, coba. Masih belum bisa ya? Oh masih ngerti. Oh pakai link. Oh coba diketik linknya.